Kera putih melompat-lompat di udara sembari mengayunkan tombaknya. Ujung tombak itu tepat mengenai tongkat kakek Cebol hingga tongkatnya patah. Sontak, kakek itu melangkah mundur. Sukma pria itu berbentuk kera, tertawa meledek. Segitu saja kemampuan kamu, Ki Kendil, ucapnya. Jangan sombong kamu, Cakra, saut Ki Kendil. Akhirnya aku tahu mana nama keduanya. Sisa dua orang ini yang belum memperkenalkan diri. Pria itu yang dilindungi siluman monyet memberikan pedangnya pada Ki Kendil. Sejujurnya, aku ingin tertawa melihat kakek bertubuh kecil memegang pedang emas besar. Bahkan panjang pedang itu melebihi ukuran tubuhnya. Ayah, tangkep! Wanita itu melemparkan keris yang dari tadi berputar-putar di atas kepalanya. Oh, ternyata mereka ayah dan anak. Batinku seraya mengamati. Kamu tidak mau membantu mereka, Bi, ucap kakek Danu. Bantunya gimana, kek? Kera putih itu sangat kuat. Coba kamu pikirkan, gimana caranya mengalahkan kera putih? Aku berpikir sejenak. Saya tidak tahu, kek. Jin penjaga akan kehilangan tujuannya ketika tuannya mati. Jadi, maksud kakek, saya harus bunuh orang itu. Yang ada malah saya yang dibunuh, kek. Kemampuan saya tidak sehebat dia. Kamu tidak perlu mengotori tangan. Tugas kamu hanya memaksa sukmanya kembali ke tubuhnya. Setelah itu, biar dua orang itu yang menghabisinya. Ya ampun, kek. Kemarin sukma saya saja diikat oleh kundelana kuning. Kalau lawan dia, bisa-bisa sukma saya malah dihancurkan. Kamu tenang saja dan percaya sama kakek. Baiklah. Aku duduk bersila sembari menyandarkan punggung ke pintu saat sukma ini keluar dari tubuh. Kakek Danu memegang tanganku, ada aliran energi yang sangat dahsyat masuk ke sukmaku. Tiba-tiba pakaian ini berubah seperti biasanya, pakaian adat Jawa lengkap dengan kujang yang menggantung di area pinggang. Sekarang kamu pasti bisa menghadapinya, ucapnya. Aku melesat dengan cepat ke arah tubuh Cakra. Dengan menghajar tubuhnya, pasti sukmanya terpaksa harus kembali. Mau apa kamu? Sukma Cakra berdiri menghadang dan melayangkan pukulan. Buk! Aku bisa menahan pukulan. Belum sempat merayakan keberhasilan itu, tiba-tiba ada tangan besar berbulu putih menghajarku dari samping. Aku langsung terpental cukup jauh. Ternyata si kera putih tetap memperhatikan tuannya, padahal tadi dia sibuk menghadapi serangan Nyi Ambar, Ki Kendil, dan kakek Danu. Albi, pakai kujang itu untuk melawannya, perintah kakek Danu. Kuayunkan kujang pada sosok siluman yang mendekat, tangan siluman itu terbelah dua. Jangan sembarang mengayunkannya. Maaf, tadi cuma uji coba, balasku. Aku melayang mendekati Cakra dan mencoba menyerangnya dengan kujang. Entah bagaimana ia bisa menangkap kujangku dengan kedua tangannya. Kemudian menariknya dengan kencang hingga terlepas dari genggamanku. Ini hanya mainan anak kecil, ledeknya seraya melempar kujangku. Aku benci sekali melihat wajahnya yang berbentuk kera. Cakra meraih leherku. El, bantu dia, teriak seseorang di belakangku. El siapa? Apakah Ella datang? Aku tak bisa melihat ke belakang karena Cakra mencengkram leherku begitu kencang. Tak lama sukma wanita itu sudah berada di sampingku. Nyusahin aja, ucapnya lalu memukul wajah Cakra, ternyata namanya El. Aku bisa melepaskan diri, makasih. El mengingatkan tali berwarna hitam ke tubuh Cakra.
inilah saat yang tepat untuk menyerangnya. Ku ambil kujang lalu menusukkan pada jirah yang melindungi sukma cakra. Ah! Cakra menjerit kesakitan. Nyi Ambar membentangkan selendang merah hingga menutupi pandangan si kera putih. Jadi aku dan El bisa menyiksa Cakra tanpa gangguan. Sukma Cakra mulai melemah setelah berapa kali tusukan. Lepasin ikatannya. Aku meminta El melepaskan tali hitam. Enggak, ia menolak. Biarkan dia kembali ke tubuhnya. Jangan, itu malah bahaya. Kenapa? Pokoknya jangan. Kera putih berteriak kencang, membuat kain merah yang membentang robek di saat bersamaan. Tali hitam yang mengikat Sukma Cakra pun putus. Sukma itu terbang dengan cepat kembali ke tubuhnya. Cakra tertawa seraya bangkit, mulutnya bergerak cepat seperti merapal sesuatu. Tak berselang lama, si kera putih terhisap ke dalam tubuhnya. Begitu akibatnya kalau sukmanya dilepas, ucap El. Sekarang mereka udah bersatu. Jadi kita harus gimana? Tanyaku. Bunuh dia. Sukma El kembali ke tubuhnya, begitu pula aku. Energi ini lumayan berkurang banyak, apalagi tadi pertama melepas Sukma selama itu. Cara mengangkat sofa dengan satu tangannya, lalu dilempar ke ayahnya El. Ia tidak siap menahan sofa itu hingga tubuhnya tertimpa. Ayah! Teriak El seraya berlari menghampiri ayahnya, namun Cakra lebih dulu menghadang dan menendang tubuhnya. Aku bisa melihat tubuh El melayang di udara dan menghantam vas bunga hingga pecah. Cakra menoleh ke arahku. Sekarang giliran kamu. Ia berjalan mendekat. Kakek Danu dan Nyi Ambar berusaha menghalangi, tapi tidak bisa. Kekuatanmu terlalu besar. Lari, Bi, perintah kakek Danu. Aku bangkit lalu meraih gagang pintu. Krek, pintu tidak bisa dibuka. Awas, Bi. Aku membalikan badan dan Cakra sudah ada di hadapan dengan senyuman mengerikan. Tanpa aba-aba, ia langsung memukul perutku. Darah segar keluar dari mulutku, ia memegang kepalaku dan membenturkan ke pintu. Pandangan ini langsung menjadi buram, serta kuping berdenging kencang. Cakra mengangkat tubuh ini dan membanting dengan keras ke lantai. Dari ekor mata terlihat El sudah bangkit dan berlari ke arahku. Hal itu membuat perhatian Cakra teralihkan. Ku ambil kesempatan emas ini untuk menarik kakinya. Nihil. Kakinya begitu kokoh seperti tiang beton. Ia malah tertawa dan menendang perutku. El coba menubruk tubuh Cakra. Ia tidak bergeming, malah El mendapatkan tamparan keras di wajahnya. Cakra! Teriak ayahnya El. Tentunya ia sangat marah melihat anaknya ditampar. Ia mengangkat sofa itu dengan mudah lalu berlari ke arah Cakra. Tubuh Cakra oleng saat menerima pukulan. Bagaimana bisa? Kulihat dengan mata batin. Ternyata di dalam tubuhnya sudah ada Ki Kendil dan Raja Siluman Monyet, serta puluhan anak buahnya. Nyi Ambar melayang mendekati El, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Berapa banyak jin yang bisa masuk ke dalam tubuhmu? Tubuhmu, Bi? Tanya kakek Danu. Saya tidak tahu, kek. Balasku melalui batin. Dalam keadaan berbaring lemas di lantai, Ella pernah bilang saat aku dirawat di rumah sakit jiwa, tubuhku dihuni oleh banyak jin, namun tidak jelas jumlahnya berapa. Kakek Danu memaksa masuk ke tubuhku, begitu pula sesepuh lain. Rasa sakit yang tadi kurasakan mendadak hilang, tubuh ini terasa bugar kembali. Adrenalinku seperti meningkat tajam. Ku coba menarik kaki Cakra. Kakinya bisa ditarik dengan mudah. Bruk! Cakra jatuh tersungkur.
Ayah El melompat ke atas punggungnya, lalu menahan tangannya. Sementara aku bertugas menahan bagian pinggang dan kakinya. "Habisi dia, El!" teriak ayah El. El duduk tepat di depan kepala Cakra. "Kalau kalian membunuh saya, Mr. X bakal cari kalian," ancam Cakra. "Itu biar saya yang pikirin nanti, Mas," balas El, seraya memegang kepala Cakra. Cakra meronta-ronta berusaha bangkit, namun usahanya sia-sia. Tubuhnya sudah kami kunci. "Selamat tinggal, Mas." El memutar kepala Cakra. Krek! Ia pun tewas seketika. Kera putih yang tadi ada di tubuhnya langsung keluar dan kabur, diikuti pasukan gaib lain miliknya. Kakek Danu dan lainnya keluar dari tubuhnya. Seketika itu, tubuh ini menjadi lemas. Rasa sakit di perut dan kepala kembali kurasakan. Aku terduduk lemas sembari menatap El dan ayahnya, pasrah jika mereka berdua berniat membunuhku. "Sekarang kita harus bagaimana ya?" tanya El. "Kamu sama dia pergi ke rumah sakit dan bawa Gilang pergi ke tempat aman. Soalnya kenanga masih berkeliaran di luar," balas ayahnya. "Terus, mayat Mas Cakra? Biar ayah yang urus." "Gak lama lagi, Mr. X atau Haji Rofi pasti bakal tahu masalah ini ya." "Iya, ayah juga tahu. Makanya kamu pergi dan cari tempat aman." "Ayah gimana?" "Jangan pikirin ayah. Yang penting kamu selamatin diri dulu. Jangan di sini." El bangkit. "Pokoknya ayah harus terus hubungin aku," ucapnya. "Iya sayang, yuk." El mengajakku pergi. "Yuk kemana?" tanyaku. "Ke rumah sakit. Kamu tadi kakak dengar. Gilang ada di sana kan?" "Iya, buruan." "Bentar." Aku berusaha bangkit meski sedikit sempoyongan. "Buruan, lama amat." El menarik tanganku menuju mobil. "Saya boleh bertanya sesuatu?" tanyaku sebelum berangkat. "Apa? Nama kamu siapa?" "Grisel." Aku bisa bernapas lega karena namanya bukan Ella. Rasanya tak rela nama adikku yang manis itu dipakai lagi oleh anggota sekte. Itulah sahabat cerita dari sekte para pencari tumbal. Ditunggu part selanjutnya.